Tuhan kami bersyukur khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, yang membagikan akan bahan-bahan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Khususnya untuk hari ini kami mau berdoa untuk Pak Christian dan Ibu Ane yang akan memimpin kami, mengajar kami, biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-hamba-Mu ini. Dan ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang mendengarkan, yang menyimak, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati seorang murid yang sungguh-sungguh belajar dan menerapkan. Tuhan, kami persembahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, dan Tuhan Yesus memberkati kami dari awal hingga akhir, dan kami mohon biar Tuhan berkenan memberkati jaringan internet dimanapun kami berada, supaya tidak ada halangan bagi kami untuk menerima akan pengajaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur, kami persembahkan waktu kami ini. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta John Kusuma. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan membacakan beberapa pengumuman dari Saat dan Kompak. Bapak Ibu bisa melihat dari slide juga. Yang pertama, materi Kompak akan dibagikan melalui WhatsApp group. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan Saat, dapat dilakukan melalui transfer, melalui QRIS, atau nomor rekening BCA seperti yang tertera di layar. Dan yang ketiga, event Saat. Yang pertama adalah Halo Konselor, dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh konselor Saat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling dapat menghubungi kontak yang ada. Juga Oase, momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 21 WIB dapat diakses melalui link yang terlampir. Lalu ada juga Pusat Studi Pertumbuhan Gereja Saat mengadakan Church Growth Webinar kedua pada tanggal 10 April 2021. Berikut topik setiap sesinya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, dapat melakukan registrasi pada link seperti yang terlampir. Keempat, event Kompak selanjutnya, pertemuan Kompak kedua di modul 2 ini akan diadakan pada hari Sabtu 10 April dengan tema peran ayah dan ibu di dalam membentuk hati nurani anak. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa kasih. Jadi waktu selanjutnya diberikan langsung kepada pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Christian dan Bu Ane. Dipersilahkan. Terima kasih, Doni, Anton, dan juga Pak John Kusuma. Kita akan memulai pada hari ini modul kedua. Yeay! Modul pertama lewat juga ya. Siapa saudara-saudara yang mengikuti penuh, tidak bolong satu juga? Boleh raise hands. Siapa yang ikuti semua pertemuan modul pertama? Banyak juga ya. Bersyukur, yeay! Saya juga pengen tahu siapa gereja saudara atau sekolah, gereja sekolah atau bina iman yang sampai sekarang kelompok kecilnya berjalan ya, atau sudah mulai berjalan minimal satu kelompok. Silakan kasih tanda reaksi hati. Yeay. Bersyukur. Saudara-saudara yang belum mulai nggak apa-apa, jangan patah hati. Kita akan masih punya 3 modul lagi ke depan ya.
Dan modul yang berikut, modul kedua dan ketiga, kita akan fokus di dalam parenting. Dan nanti modul keempat kita mulai masuk juga di dalam keterlibatan keluarga di dalam pelayanan gereja dan di dalam pelayanan misi begitu ya. Jadi modul 2-3 ini sangat penting karena bahan Growing Kids God's Way yang segitu banyak kita padatkan dan kemudian kami tambahkan juga dengan bahan-bahan yang lain. Jadi memang ada bahan-bahan yang saudara lihat di sini, Parenting from the Tree of Life, yaitu modernnya atau pembaharuan dari Growing Kids God's Way untuk generasi millennials, karena itu disusun oleh generasi muda yaitu Rich and Julie Young gitu ya. Tetap ada materi-materi yang disusun oleh Gary and Anne-Marie Otso, dan sudah barang tentu Growing Kids God's Way punya materi dan Shepherding a Child's Heart dari Ted Tripp. Dan hari ini secara khusus kita memakai bahannya Five Language Gary Chapman yang juga dipakai di Growing Kids God's Way. Ya. Nah saudara, jadi saya sedikit aja review ya di dalam pertemuan yang lalu di modul pertama. Jikalau ada saudara-saudara yang baru hari ini ikut atau gereja saudara baru join, dalam modul pertama kemarin itu kita berfokus kepada kekuatan dari orang tua ya. Jadi pengembangan diri orang tua khususnya bagi pasangan pasutri di dalam relasi suami istri, bagi orang tua tunggal di dalam penguatan pengenalan diri dan relasi dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali kita bisa ada kesempatan seperti itu. Tadinya kita mau membuat satu kelompok khusus pasutri tanpa anak dan mau dilanjutkan, tapi sayang sekali teman kami yang tadinya mau menjalankan sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Jadi kalau kita masih bisa ada kesempatan, marilah kita pakai kesempatan ini dengan baik. Jadi saudara, Bunhau sudah membuat satu akronim yang baik ya, awal yang benar ya. Kita mau memulai parenting ini dengan awal yang benar, yaitu mengawali parenting ini dengan fondasi firman gitu ya. Bukan, anak itu bukan pusat keluarga, dia bukan raja di dalam rumah tangga, tetapi yang menjadi raja adalah Kristus dan fondasinya adalah firman. Waktu dating menjadi satu yang penting sebagai kekuatan parenting, dan kita harus mengandalkan kuasa Tuhan dengan doa berdua. Spiritualitas suami istri perlu terus dipelihara dan lengkapi dengan membangun hubungan pernikahan yang sehat dalam perbedaan kepribadian. Kita sudah mengenal pribadi yang berbeda, tapi biarlah perbedaan itu justru semakin memperkuat ya. Dan di dalam modul kedua ini ada beberapa pertemuan. Tadi saya di fasilitator terbalik ya. Jadi setelah 27 Maret ini kita akan bertemu dulu tentang peran ayah ibu dalam membentuk hati nurani anak. Setelah itu baru spiritualitas anak. Dan nilai-nilai virtu menghormati teman sebaya, dan juga nilai-nilai virtu menghormati otoritas orang tua dulu, baru teman sebaya. Ya, urutannya kebalik. Saya bingung ya. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan, pendalaman spiritualitas dan karakter anak. Nah, jadi saudara, setelah kita diperlengkapi di modul pertama tentang siapa diri kita menjadi kedua yang berbeda, tetapi sekarang kita mudah-mudahan udah lebih mengenal dan cara komunikasi kita lebih baik. Nah, sekarang kita mulai masuk di bahan hari ini, yaitu membangun modul ini, membangun pohon kehidupan di dalam keluarga. Saudara, saya cuma mengingatkan ada 3 hal yang bisa menjadi perkembangan daripada anak dari segi karakter, spiritualitas, dan juga di dalam segi sikap, tingkah laku, gaya hidup. Nah, apa saja saudara? 1, genetiknya, temperamen bawaan lahir. Ya, misalkan dia itu Lion, Beaver, Otter, Golden Retriever, kita udah belajar ya. Tinkerfewer 2 kita udah pernah belajar di Trabas juga, kalau saudara ikuti Unike. Dan ini genetik, jadi dalam arti ada bawaan-bawaan tertentu di mana temperamen misalkan periang, ya, sanguin, pendiam, sensitif, berani. Ada tipe-tipe tertentu yang kita sudah tahu, yaitu genetik, bawaan. Tapi ada juga yang kedua, yaitu karakter perilaku. Karakter ini bukanlah temperamen, tapi karakter ini adalah nilai-nilai kebijakan moral yang tertanam, yang direfleksikan dalam hidup orang,
Dan itu adalah kualitas dari pembentukan craftsmanship daripada orang tua. Jadi tangan orang tua yang membentuk, yang bekerja susah payah untuk membentuk anak-anak meniru, meneladani, mengikuti, sehingga apa yang mereka lihat di rumah, gaya perilaku mereka, karakter mereka terbentuk. Nah, ini yang kita akan pelajari. Tadi ada nilai virtue dari waktu kita menerapkan otoritas, mencintai orang tua, teman sebaya, nanti bagaimana menghargai properti, bagaimana kalau dia dikasih mulai dibeliin sepeda, bagaimana menghargai waktu, menghargai uang. Nah, ini adalah bagaimana dia belajar. Dan tempat belajarnya di mana? Tempat belajarnya di rumah, nomor 3. Jadi kondisi lingkungan rumah tempat dia dibesarkan akan sangat mempengaruhi dia. Ya, jadi menjadi first society, yaitu tempat dia dibentuk, tempat dia belajar, tempat dia melihat bagaimana menjadi seorang wanita, bagaimana menjadi seorang pria, tempat dia mendapatkan sukacita, pengampunan, tempat dia merasa disayang, tempat dia merasa aman, tempat dia merasa dapat punya relasi yang bisa diandalkan, tempat dia menemukan identitas, diterima apa adanya, yaitu di mana? Ya, di rumah. Jadi dalam kompak ini, dalam pertemuan-pertemuan di Zoom ini, kami memberikan kepada saudara seperti satu prinsip-prinsip, karena saudara adalah trainernya anak-anak, untuk kemudian anak-anak bisa terbentuk karakter dan perilakunya. Saudara yang mengerjakan, dan kami memberikan prinsip-prinsip dan juga mungkin ada contoh-contoh yang saudara bisa lakukan gitu ya. Itu menjadi satu hal yang penting. Nah, jadi ada 4 fondasi, saudara, di dalam membangun nilai virtue dari dalam diri anak. Firman Tuhan mengingatkan, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Saya ambil dari terjemahan sederhana, ya, bahasa Indonesia yang sederhana. Ajarlah dia selagi dia masih muda, supaya pada waktu tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu firman Tuhan yang kita sering dengar di Amsal 22 ayat 6 ini. Jadi pertama, saudara, ada 4 fondasi itu. Pertama, motifnya, dorongan. Jadi our goal di dalam parenting journey ini membawa dari self-center menjadi God-center. Jadi penting sekali mau tahu dorongan dia berbuat baik itu apa, saudara. Kenapa dia mulutnya manis, mengasihi? Oh, karena dia ada udang di balik batu, di balik bakwan, ya kan? karena dia diam-diam dia pengen dapetin sesuatu. Nah, itu adalah hati yang motif yang mendorong dia. Jadi dia memanis-manis untuk dapat sesuatu. Mungkin dia belajar dari mana? Dari papa dan mamanya, mungkin. Ya, itu adalah yang dia belajar. Atau yang kedua juga iman, kebenaran firman, sehingga dia bisa menginterpretasikan apa yang terjadi hari ini di dalam kebenaran firman yang didapat. Dan yang ketiga, knowledge, pengetahuan dan understanding, atau pengetahuan dan pengertian yang membuat dia dibentuk di dalam konteks menjadi hidup bijak. Bapak Ibu, saudara sekalian, satu kali kami rapat Unike. Rapat Unike itu waktu anak-anak masih kecil, biasanya tempat rumah kami menjadi tempat kumpulnya anak-anak. Jadi kami pergi ke tempat yayasan Unike untuk rapat, atau ke rumah salah satu untuk rapat, kemudian anak-anaknya pada datang ke sini. Ya, jadi anak kami ini menjadi kepala geng untuk bermain hari itu. Nah, waktu kami pulang, kami kaget sekali karena satu-satu udah dijemput. Terus pas kami pulang, pas masuk kamar, berantakan. Kamarnya kayak kapal pecah, saudara. Waduh, saya udah naik ke sini. Udah pengen marah banget. Ya, karena kok itu ranjang aut-autan, makanan di sana, minuman di sini. Waduh, itu membuat saya pikir kok jadi begini anak-anak nih. Tapi untung istri saya lebih bijak waktu itu, ya. Nggak selalu dia lebih bijak, tapi hari itu dia lebih bijak, saudara. Dia tenang dan dia panggil anak saya dan dia tanya, give me understanding, kasih saya pengertian apa yang terjadi. Terus dia bilang, "Pak, Ma, saya bikin bioskop-bioskopan. Jadi kita tutup jendela dan kemudian kita panggil anak-anak ini nonton di sini dan kita kasih kayak popcorn. Wah, kayak bioskop-bioskopan, Pak. Seru kan? Anak-anak senang, Pak." Waduh, saya dengarnya pengen ngamuk, bukan main, saudara. Tapi itu pentingnya ketenangan untuk give the understanding. Saya pikir motifnya apa? Oh, motifnya itu dia pengen anak teman-temannya itu senang, sukacita. Tapi dia lupa ada batasan yang lain yang dilanggar sama dia.
Sebenarnya yang bikin suami saya marah besar itu karena kasurnya kesiram sirup merah. Mungkin kalau sirup merahnya nggak tumpah mungkin dia nggak ngamuk ya, tapi karena ada sirup merah tumpah dia ngamuk besar gitu. Padahal sih sebenarnya enjoy ya, anak-anak bisa orang tua melayani bersama-sama, anak-anak bisa kumpul. Namanya anak-anak pastilah ada kesalahan sana sini begitu ya. Saya sangat terkesan dengan satu orang di Texas waktu kami ke rumahnya, ada persekutuan, terus saya lihat aduh rumahnya itu penuh dengan barang-barang pecah belah yang mahal-mahal. Saya takut sekali ya, karena anak-anak kan bisa aja pecahin. Lalu dia bilang begini, anak-anak itu lebih berharga daripada benda, jadi nggak apa-apa anak-anak main saja. Kalau sampai pecah tidak apa-apa gitu ya. Tapi saya mesti ingetin anak-anak, hati-hati ya. Sampai pecah, ntar kalau sampai pecah gimana? Itu latihan yang baik juga buat anak-anak mengendalikan diri ya. Jadi saudara ingat ya, yang penting ini yang kita akan pelajari dalam modul ini. Kadang-kadang orang tua senang dengan apa yang terjadi di luar ya, sikap tingkah laku, tetapi orang tua tidak mengerjakan apa yang terjadi di dalam hati yang berdosa. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dia menjadi manipulator atau menjadi hipokrit, menjadi seorang munafik yang hidupnya apa yang keluar dari dalam hatinya ini tidak sama ya, dan dia umpetin, dan sewaktu-waktu dia akan meledak menjadi orang yang berbeda. Dan juga di dalam keluarga nilai-nilai virtue itu bisa dibangun dengan apa? Dengan kehidupan doa ya, yang dia bisa melihat bagaimana waktu saat kritis orang tua papanya panggil call for a prayer. Saya berkali-kali dalam keluarga besar maupun keluarga dengan inti, saya call for a prayer. Saudara pernah nggak call for prayer? Ya, nah jadi saudara, sasaran parenting kita ini tidak berhenti hanya di perilaku ya. Jadi fokus kita bukan hanya supaya anak kita perilakunya baik atau mereka lulus atau mereka pinter gitu ya, tetapi yang kita fokuskan adalah hati. Nah, sekali lagi Bun Hao bikin akronim yang bagus ya. H hanya berdasarkan Alkitab, satu-satunya landasan. A, alasan moral ya. Jadi waktu kita mengajarkan moral kepada anak, tetap kita harus ajarin moral saudara. Kenapa? Kalau cuma tahu Alkitab tapi tingkah lakunya nol gitu ya, gimana begitu ya? Sedangkan di sana itu ada anak-anak soleh tapi anak Kristen sama sekali nggak ada perilakunya. Itu tetap ada, kita mengajarkan moral, tapi alasan moral itu menjadi penting. Kita mengajarkan kenapa kamu harus lakukan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada alasannya gitu ya. Nanti kita akan pelajari sepanjang tahun ini tentang alasan-alasan tersebut. Kemudian time non-konflik itu penting, saudara, mencari kesempatan pada saat tidak konflik kita mengajar. Jangan sampai mengajar itu pada saat konflik. Kamu ya gara-gara ini, terus kita kasih tahu firman Tuhan kan bilang begini, kamu kan udah ikut sekolah minggu gini-gini. Akhirnya itu Alkitab dipakai untuk ngegebukin anak gitu ya. Nah itu akhirnya anak-anak nggak respect terhadap kekristenan, tidak respect terhadap nilai-nilai yang sedang kita berikan gitu ya. Isi tanamkan ke hati anak itu menjadi lebih penting, bukan hanya perilakunya saja. Jadi saudara ingat, hanya firman Tuhan yang bisa membongkar keberdosaan anak. Jadi Alkitab tetap mesti menjadi dasar, dan tidak cukup dengan tingkah laku di luar, tapi kita mesti menjelaskan why-nya. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, dan pertemuan yang akan datang kita akan lebih fokus kepada peran ayah dan peran ibu ya. Ya. Nah, kita akan bahasnya nanti. Ya. Oke. Nah, saudara, jadi yang paling penting, jadi sekarang kita mulai pikirin masuk ke dalam bahan kita, bagaimana membentuk gaya hidup keluarga Allah. Jadi saya pikir gaya hidup ini dan perkataan itu memancarkan kehidupan pro-life atau pro-death. Di dalam hidup rumah tangga kita, anak-anak bisa merasakan indahnya hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, atau betapa menakutkan hidup itu. Hidup yang terus terbelenggu oleh dosa. Bentar-bentar dosa yang ditekankan, dosa yang ditekankan, nggak ada kemenangannya gitu ya. Nah, atau bagaimana dia bisa melihat hidup seorang penata layang, seorang papa atau mama yang saleh, yang cinta Tuhan,
yang melayani Tuhan, yang berbuat bagi begitu banyak orang dengan tanpa pamrih. Dan waktu dia melihat itu, bagaimana papa mamanya memakai bahasa kasih, sentuhan kasih, touch point of love, di dalam bahasa, di dalam tindakan yang nyata. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini, saudara. Jadi, gaya hidup pro-death atau pro-life itu, Adam memperkenalkan pintu yang menuju kematian, yang menjauh daripada Allah. Tapi Yesus Kristus memperkenalkan pintu yang menuju kehidupan, kebenaran yang membuat makin dekat pada Allah. Nah, kita itu keturunan Adam, sehingga berulang kali yang kita buka adalah pintu yang menuju kematian. Dan anak-anak juga melihat kita ini orang berdosa yang tingkah laku kita terkadang tersirat, what is caught is more important than what is taught, katanya. Apa yang kamu lakukan dan dia ditangkap, yang di-implied, itu jauh lebih penting daripada yang kita ngomongin, kita khotbahin. Dan kadang-kadang dia melihat si Adamnya jauh lebih kuat. Atau dia bisa melihat pertumbuhan saya, terus terang saudara, waktu anak-anak saya kecil, saya lebih banyak Adamnya, ya. Dan Adam yang terus-menerus dibentuk Tuhan, akhirnya menjadi manusia baru. Bagaimana kita, saudara? Nah, jadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah memberi perintah ini, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan tentang yang buah yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan tetap membuka freedom untuk manusia untuk memilih. Dua opsi pilihan gaya hidup manusia itu, untuk memilih dengan rela hati untuk tidak makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat itu, atau memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan itu. Nah, ini adalah waktu kita tahu bahasa kasih. Ada artikel, saya hari ini baca artikel yang menyatakan bahasa kasih Chapman itu di dalam premis yang tidak sesuai dengan firman. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa seolah kalau empty tank, kosong, kalau sudah diisi terus, dia akan menjadi orang yang baik. Tapi firman Tuhan nggak cukup sampai di situ. Yaitu hatinya itu, kerelaan untuk memilih, itu sangat penting. Yaitu butuh Kristus di dalamnya. Ya, nah ini adalah hal yang nanti kita akan pelajari dari waktu ke waktu. Tetapi hari ini kita akan belajar untuk membimbing anak-anak kita memakai speaking life, memilih kata-kata yang baik dan yang membangun. Seperti firman Tuhan katakan, kalau ada perkataan yang baik, dia pilih itu. Karena perkataan ini penting untuk mereka yang mendengar supaya mereka beroleh kasih karunia. Apa maksud saya, saudara, di dalam speaking life atau speaking death? Misalkan kata-kata yang membangun itu kata-kata yang menginspirasi, mendorong, membangun, memperlihatkan kasih karunia Allah. Dan kita bisa mengatakan pada dia, lihat, kamu bisa menjadi seorang seperti ini loh. Atau kata-kata yang melemahkan, kita justru memperlihatkan kelemahannya dia terus. Saya kasih contoh, saudara. Kita kalau lihat kakak sama adik berantem gitu, kamu tuh jahat banget sama adikmu. Kita memperlihatkan dia itu seorang penjahat, si jahat. Tetapi katanya bisa nggak kita belajar, kamu tuh perlu belajar untuk bisa memperlihatkan hal yang baik pada adik-adikmu. Saudara, kata itu sulit tuh bagi kita tuh. Saya sulit sekali waktu dengar itu, saya bilang, oh iya ya, berulang kali tuh. Kadang-kadang saya mengatakan sama anak saya, kamu tuh egois. Kamu habisin sendiri. Ya, makanan tepung, cumi goreng tepung. Sebetulnya, tapi katanya, bisa nggak kamu ubah? Speaking life itu, kamu bisa lebih murah hati. Mikirkan orang lain. Itu yang saya belajarin sama anak-anak. Kalau kamu doyan sesuatu, di dalam meja makan itu kamu pikirin orang lain. Ada berapa orang? Dan saya kalau ambil, saya mesti persilakan yang lebih tua dulu. Nanti kita akan belajar itu. Dan ini adalah sesuatu speaking life atau speaking death. Ya, speaking death, kamu lagi-lagi bohongin papa. Atau bisa mengatakan, kamu bisa nggak tolong kasih saya pengertian apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, itu adalah hal yang saya belajar di dalam proses ini. Ya, kita juga semua akan belajar hal itu ya. Sekali lagi saudara, yang kita mau tekankan di sini adalah bukan sekedar hasil latihan manusia, tetapi kita berbicara tentang hati
ya, hati manusia yang ditebus oleh Kristus, dan bagaimana kemudian di dalam kehidupan yang baru kita menjalani tuh hidup yang barunya itu. Jangan sampai itu iya udah ditebus sama Kristus tapi hidupnya masih kayak hidup speaking death, itu hidupnya masih hidup kayak hidup lama yang ngomongnya kasar, penuh dengan tuduhan, penuh dengan penghakiman buat anak, sehingga anak tuh nggak ada sukacitanya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang bahasa kasih ya, sebenarnya itu kan cara ya untuk kita bisa kasih tahu saya tuh sudah ditebus oleh Kristus dan oleh kasih Kristus gitu ya. Nah, tapi saudara, di dalam bahasa kasih ini, dalam bahasa itu kan bahasa aja nih ya, bahasa I love you itu di dunia ini begitu banyak ya, mungkin lebih dari 100 kali ya. I love, thank you aja, danke, merci, gracias, apa tuh, obrigado, Hansa Hamida, gitu ya. Banyak sekali bahasa-bahasa. Nah, saudara, kalau misalnya katakan nanti kita rame-rame ke Berlin ya. Nah, waktu kita nyampe di airport Berlin gitu misalnya ya, orang pada ngomong bahasa Jerman, terus ada yang ngomong, lu dari mana lu? Ketemu. Kita langsung nengok. Siapa tuh? Pasti orang Indonesia. Karena apa? Karena bahasanya sama. Nah, demikian juga yang hari ini kita mau pelajari adalah seringkali kita nggak bisa membedakan bahwa itu adalah bahasa kasih ketika itu bukan bahasa kasih kita. Ya, jadi saudara, ada problemnya, yaitu problem dari bahasa kasih. Kenapa nggak nyampe ya? Kita rasanya saya udah mengasihi kamu, gue cinta lo banget kok gitu, tapi nggak, pasangan tidak merasa atau anak tidak merasa. Nah, kenapa saudara? Problemnya adalah suami istri, ini menurut Gary Chapman ya, suami istri dan anak-anak memiliki bahasa kasih utama yang beda-beda ya. Yang suami mungkin tadi yang Pak Christian katakan, Pak Christian itu mungkin lebih merasa dikasihi kalau saya pelok-pelok gitu ya, saya cium-cium. Dia ngomong beberapa kali, kok kamu nggak pernah cium saya sih? Nggak pernah. Masa sih nggak pernah? Nggak mungkin lah nggak pernah. Maksudnya udah lama nggak nyium gitu. Terus saya cium. Terus dia bilang nggak aci, karena nggak aci, tau nggak saudara, nggak di account karena diminta gitu ya. Dia maunya saya inisiatif sendiri nyium. Nah, mungkin buat saya nggak usah sampai gitu-gitu deh ya, nggak usah sampai maksudnya berlanjut gitu ya, saudara ngerti maksud saya berlanjut. Dengan berduaan aja bagi saya itu udah cukup gitu ya, pegang-pegangan. Cuman misalnya saya ngerajut, suami saya nonton, buat saya itu udah cukup gitu ya, walaupun nggak bersentuhan tapi berduaan. Nah, saudara, ini yang seringkali kita tidak memperhatikan, demikian juga anak-anak ya, mungkin kita tidak memperhatikan mereka merasa dikasih itu bagaimana. Nah, fakta dari bahasa kasih adalah kita tidak terapkan bahasa kasih atau sentuhan kasih yang dapat dimengerti atau ditangkap oleh pasangan anak-anak. Udah tahu nih suami saya senang atau merasa disayang kalau dicium gitu ya. Tapi saya males lah, capek lah, mesti cium-cium gitu, udah lama kawin ini gitu kan ya. Nah, ini yang akhirnya yang terjadi adalah komunikasi seringkali nggak nyambung gitu ya. Banyak hal yang kesalahpahaman, terus anggota keluarga tidak saling memahami satu sama lain, atau memang diberikan tetapi minim sekali ya sentuhan kasih antar pasangan dan antar anggota, sehingga yang terjadi suami istri frustrasi. Udah nggak tahu gimana caranya ngasih tahu kalau gue sayang lo ya. Gimana sih, udah segala cara udah nyoba begitu ya. Dan juga di dalam keluarga kita antar anak-anak jadi kelihatannya berantem terus, nggak rukun gitu. Karena apa? Kita tidak latih mereka untuk berbicara speaking life. Nah, saudara, di dalam bahasa kasih saya jadi ingat teman saya. Satu kali teman saya, dia seorang pengusaha, terus dia cerita, Chris, gua tuh kemarin habis ribut sama istri gua. Kenapa? Saya bilang, istri gua tuh kelupaan apa? Gua mandi nggak ada tumpukan baju. Dia maunya ditumpuk baju, mulai dari baju dalam, celana, sama kaos yang dia pakai. Baju dalam sama celana sama ya, lagi. Ya celana dalam sama celananya. Kemudian sama pakaiannya. Saudara, begitu maksudnya. Terus saya bilang, aduh kok ngapain gitu? Saya panggil dia kok ya.
kok ngapain begitu? Terus kata dia, itu memang kudu dari dulu. Dia nggak mengasihi gua, sekarang gua kesel sama dia. Ya, saudara, saya bilang, seumur hidup pernikahan saya nggak pernah istri saya siapin. Misalkan itu nggak apa-apa tuh kok. Saya nggak bagi saya. Bukan nggak pernah, jarang. Ya jarang, saudara. Maksud saya itu nggak primer, nggak primer saya bilang. Yang penting dia itu kasih kata-kata semangat. Bagi gue nggak penting kata-kata semangat. Yang penting tiap gue mau mandi, tiap gue mau makan, ada makanan panas, ada baju tumpuk, itu tanda mengasihi. Nah, saudara, tiap-tiap orang bisa frustrasi. Kenapa? Karena punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Apa saja bahasa kasih? Nah, Ana akan lanjutkan. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah kita ya, untuk bisa mengkonkretkan mengasihi. Ya, ada 5 bahasa kasih yang Gary Chapman perkenalkan, yaitu ucapan pemberi semangat, kata-kata ya, verbal. Kemudian pemberian hadiah, tangible, sesuatu yang konkret yang diberikan. Waktu berkualitas, perbuatan melayani orang pasangan atau anak kita, dan sentuhan fisik atau kedekatan. Kita mau tes dulu apa gimana? Nah, saudara-saudara udah dapat link ya. Mungkin nanti aja saudara bisa tesnya nanti bersama-sama dengan kelompok kecil, supaya nanti fasilitator bisa membantu saudara, atau gimana nanti terserah fasilitator bagaimana. Kita bahas dulu ya. Bahas dulu supaya saudara nanti mengisinya juga lebih enak. Tapi nanti isi form itu kudu tuh artinya required. Ya, jangan cuma dengar doang. Ya, bagi kami berdua saya isi berkali-kali, tiap kali lihat, kemarin sore kita baru isi lagi. Terus kita lihat dan kita saling ketawa ya. Jadi itu adalah diskusi hangat yang cukup penting ya. Ya, yang pertama saudara, ucapan pemberi semangat atau kata-kata pendorong ya. Bahasa kasih ini memakai kata-kata, ucapan untuk mendukung, untuk mendorong orang lain, untuk membangun orang lain gitu ya. Jadi dengan kata-kata, bagi saudara-saudara yang lahir di dalam keluarga yang tidak terbiasa, mungkin ini berat. Kadang-kadang begitu tuh ya, suami istri menikah, istri ingin denger gitu ya kata-kata pendorong, tapi suaminya itu berasal dari keluarga yang nggak biasa begitu, langsung tindakan gitu ya, tindakan servis. Jadi akhirnya istrinya nunggu kapan gue dibilang, aduh ininya masakannya enak ya, kamu cantik deh hari ini. Itu jarang gitu ya. Nah itu jadinya akhirnya keywords dari kata kunci dari hal ini adalah memberikan semangat, dorongan, afirmasi ya, menekankan kembali hal yang baik, penghargaan, empati, active listening, mendengar secara aktif. Nah saudara, saya di dalam Google Drive yang saya berikan kepada PIC itu saya sudah mencoba untuk membuat semacam kamus atau glossary kata-kata, misalnya kata-kata pujian untuk hasil kerja yang baik. Anak-anak sudah melakukan kerja yang baik. Terus gimana ya ngomongnya ya gitu ya. Nah, bagus, hebat. Kayaknya udah cuman bagus sama hebat, apa lagi ya. Oh, padahal saudara, saya kasih saudara 20 misalnya ya. Wow, menakjubkan. Ya saudara mau lebay. Terus di sini hebat ya. Kemudian luar biasa. Bagus ya. Super gitu ya. Terus kamu telah melakukan tugas dengan sangat baik. Pertahankan kerja bagus ya. Karya yang membanggakan. Papa mama bangga dengan hasil karya ini. Semuanya senang loh ngelihat hasil karya kamu. Semua orang bilang bagus begitu ya. Bersyukur ya Tuhan kasih talenta buat kamu. Kita semua menikmati talenta yang Tuhan kasih. Itu contoh-contohnya ya. Saya tulis di situ ada 20. Saudara bisa tambahkan lagi ya kata-kata pendorong. Stop di sini dulu, boleh dicat saudara-saudara. Selain itu apa aja kata-kata pendorong yang bisa diberikan kepada anak-anak? Silakan tulis di cat. Tulis sebanyak-banyaknya ide sebagai orang tua, kata-kata yang dapat memberikan dorongan bagi anak dan remaja saudara. Silakan secepat mungkin tuliskan di cat. Sebanyak-banyaknya, keren. Tuhan pasti bangga lihat kamu. Good job, suka banget, good girl, kamu rajin, kamu bangga, kamu hebat, kamu juara, proud of you, mantap Ciami, wah ada artis di sini, pintar, mantap, luar biasa, well done.
Wunderbar, oh bahasa Jerman ya. Kita nggak ngerti bahasa Jerman. Tetap semangat, good job, luar biasa, hebat, spesial banget, anak pinter, mantap. Yang saudara, sambil saudara terus menuliskan, nanti kita dalam perjalanan dalam setahun ini ya, kita juga mau belajar bagaimana waktu kasih pujian, jangan sampai kita kasih pujian kosongan. Ya, artinya apa pujian kosongan? Dia bilang, ih kamu hebat ya, tapi nggak cuman asal ngomong gitu, asal hebat. Atau juga kita bilang, ih kamu cantik sekali, terus membuat dia menjadi merasa kalau ada orang lebih cantik dari dia, terus dia jadi bagaimana. Nah ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Nah saya biasakan kalau lagi makan, kan kebetulan saya tinggal sama mama saya, sama omanya, dan saya talk about it. Saya berbicara tentang itu, yang tadi saya puji. Saya bilangin, Mama, Oma, tahu nggak ya hari ini Tadius dapat 8. Dia udah belajar luar biasa. Ya bahkan dia lagi jauh pun, waktu dia dapat matematik yang susah, dia minta didoakan, terus omanya doain. Waktu dapat bagus, saya sengaja video call dan dia puji. Ya itu menurut saya sesuatu yang konsisten dan menjadi pemberi semangat. Ya, jadi salah satunya saudara ya, anak-anak itu kadang-kadang suka nggak pede ya. Dan yang saya lakukan kemarin ini sama Deus, Dek, kamu pasti bisa kok, Mama tahu kamu punya bakat itu. Kita doakan ya, Tuhan akan tolong gitu ya. Jadi ucapan pemberi semangat, actionsnya misalnya kirim pesan teks by WA, email, note, kartu yang tidak terduga. Saya biasanya dulu waktu anak-anak masih kecil, saya taruh di itunya Tromol. Tempat makanan. Ya, bekal makanan ya, tempat bekal makanan. Saya tulisin kartu I love you. Saudara, ya kalau punya anak laki ya, saudara jangan terus anak saya nggak baca sih gitu ya, kayak nggak di pas saudara lihat kayaknya dia nggak dibaca-baca, dia juga nggak bilang thank you nggak apa-apa. Saudara lakukan saja. Anak-anak masih kecil kita lakukan, nanti saudara dia belajar loh, udah gede dia lakukan untuk kita, untuk orang lain, untuk temannya dan sebagainya. Memuji dengan tulus dan semangat, katakan aku sayang kamu, tempelkan post-it di kulkas, papan tulis berisi hal-hal yang menyemangati, tulis surat afirmasi rasa sayang, percaya untuk anak remajamu. Dan kalau ada waktu-waktu yang khusus, misalnya suami baru masuk kerja gitu ya, saya ajak anak-anak bikin figura, kemudian kita tulisan kata-kata untuk menyemangati papanya dan mengingatkan papanya jangan terlalu banyak kerja, mesti ingat keluarga di rumah. Pesan sponsor sudah, pesan sponsor. Jadi kadang-kadang diberi pujian sekaligus pesan sponsor. Enggak sih mestinya. Nah, Bapak Ibu, satu kali ini foto anak saya waktu dia pergi ke college, mamanya ada di situ dan mamanya yang foto. Dia nangis. Nah, dia nangis habis apa, Saudara? Kata mamanya dia habis baca kartu dari saya, ya. Nah, jadi kartu say goodbye. Saya orangnya nggak gitu-gitu amat, Saudara. Saya jarang nulis ya. Jadi nulis kartu itu saya belajar dari ini. Ya, dari si istri ya yang tukang nulis ya. Jadi saya belajar, tetapi itu ternyata sangat sangat berkesan ya, sangat berkesan bagi dia dan dia mendapat encouragement. Kalau bapak-bapak di sini yang seperti saya kaku, belum pernah disetrika ya, Saudara, belajar, coba lakukan sesuatu, tulis yang kecil, apresiasi ya, rasa sayang kita. Oke. Ya, kemudian perbuatan melayani, act of service ya. Bahasa kasih ini lebih mementingkan tindakan. Kalau tadi kata-kata, ini tindakan ya. Keywordnya gunakan kata-kata saya akan membantu kamu dalam hal ini. Jadi ada tindakannya dan dilakukan ya, melakukan sesuatu untuk meringankan beban atau tugas pasangan atau anak. Ya, itu sangat menolong, melakukan pekerjaan ekstra yang membuat pasangan atau anaknya senang. Nah, hindari menunda atau berat tangan atau tidak peduli. Misalnya lagi repot-repot, semuanya lagi repot-repot, saudara nonton aja ya. Kalau bapaknya begitu gimana anaknya? Ya, jadi kita sendiri mesti belajar ringan tangan gitu. Itu sangat menolong. Perlu dibantu apa gitu ya. Kalau misalnya oma bawa sesuatu terus cepet-cepet kita bantuin gitu ya, dan anak-anak akan belajar itu. Waktu anak-anak lakukan, kita juga lihat dia, kita bantu mereka, dia juga merasa dikasihi. Nah, tadi pagi kami
lagi ada acara Zoom mati lampu, saudara ya, mati lampu. Aduh, saya tegang sekali pas lagi wawancara penerimaan mahasiswa baru, mati lampu. Abis itu mesti ada acara lagi di Sahabat Kristus. Saya coba pakai modem nggak bisa, saya coba pakai ini nggak bisa, saya coba pakai itu, bingung saudara. Terus suami saya, walaupun dia masih HNP, baru sembuh radangnya, dia urusin tuh ya, ambilin aki, terus dia beresin semua, nih udah siap, ini udah siap, ini kamu di sini, bantuin saya supaya bisa connecting begitu ya. Bagi saya itu luar biasa. Terima kasih ya Hani. Dengan word of encouragement. Nah, sudah itu ada ceritanya ya. Saya bahasa kasih saya salah satunya perbuatan melayani itu. Jadi kalau saya merasa dikasih waktu, istri mama saya lakukan sesuatu untuk saya, itu salah satunya. Tetapi bukan yang utama. Tapi saya sering melakukan itu untuk anak dan untuk istri. Tapi saya tahu bagi Anne itu nggak merupakan bahasa kasih yang dia tangkap. Jadi kalau saya buatin apa-apa ya sudah ditaruh. Tapi lama-lama sudah saya melihat istri saya juga ikut-ikutan. Jadi kalau saya lagi kerja dia siapin ya jus, dia siapin es buah. Ikut-ikutan, belajar. Iya belajar. Istilah lainnya belajar, saudara. Jadi jadi menurut saya itu penting. Itu penting, saudara. Jadi dalam arti kita bisa menyampaikan, tetapi kadang-kadang kita memaksakan ya bahasa kasih kita kepada orang lain. Nah ini adalah bahasa-bahasa kasih, misalkan suami bantu mencuci piring, setrika pakaian, memijat suami istri atau sebaliknya, ya. Jadi membantu anak dalam proyeknya, melakukan proyek. Atau saya ajarin anak misalkan ganti ban mobil supaya mamanya nanti bisa pakai atau kokonya bisa pakai atau adik. Nah ini penting saudara kita lakukan untuk membantu anak kita dan pasangan kita. Dan memperlihatkan bahwa kita mengasihi. 5 tahun pertama ya, istri-istri sangat membutuhkan suami yang ringan tangan membantu. Ya tahu sih pulang kerja pasti capek, tapi saudara-saudara harus menyadari istri-istri itu kerjanya 24 jam. Nggak ada jam kantor tenggo. Kalau saudara-saudara tenggo pulang gitu ya, istri-istri nggak ada jam kantornya. Terus-terusan dan melakukan hal yang sama. Cuci piring ntar bentar lagi kotor lagi, cuci piring ntar bentar lagi kotor lagi. Dan waktu anak-anak masih kecil itu kecepatannya berulangnya itu banyak. Jadi kalau suami bisa suatu saat bilang, sini saya yang cuciin piring, waduh saudara senangnya luar biasa. Bener nggak? Ada amin ibu-ibu? Ada amin? Ada amin? Setuju? Nah, saya belajar dari istri saya waktu punya bayi. Jadi saya kalau pulang kantor baru anak masih bayi, saya pikir kesian dia, capek, dan saya coba ambil alih. Saya ambil alih bayinya, saya gendong-gendong walaupun dia nggak percaya tadinya, tapi lama-lama dia percaya dengan saya. takut kecekik katanya, kepalanya takut kecekik ya, saudara. Tetapi lama-lama Anne relax sama saya dan membiarkan saya melakukan ganti popok ya. Terus kalau malam-malam saya coba. Kenapa? Karena saya percaya Anda udah capek banget. Nah, itu sangat menolong sekali sih saudara ya, waktu kita ngantuk, anak nangis, pengen nyusu gitu ya. Terus suami saya ambil dari baby box, terus dia taruh bayinya di samping saya, terus dia tidur. Tapi itu menolong saya nggak usah bangun gitu ya. Suami saya yang taruhin bayinya, saya tinggal menyusui gitu. Itu waktu lagi masih bayi seperti itu cukup menolong sih ya. Nah itu salah satu bahasa kasih kita ya. Nah, kemudian hadiah tangible ya, bahasa kasih ini disampaikan melalui pemberian hadiah, sesuatu yang konkret. Keywordsnya be thoughtful. Saudara, saya ngerasa ini ada orang-orang tertentu bisa tahu ya, anak saya yang kedua tuh ya, bisa tahu tuh ngasih barang yang memang kita perlukan walaupun nggak mahal ya, tapi bisa pas gitu ya. Saya tuh nggak punya tuh kita berdua nggak punya bakat itu tuh, bingung gitu kalau ngasih apa ya bingung ya, udah deket rumahnya kita masih mikir apa ya, akhirnya maaf nggak ngasih apa-apa gitu ya. Memberikan hadiah barang bukan hanya di hari spesial, hadiah yang terbaik adalah yang meaningful, yang berarti gitu ya. Hindari melupakan hari istimewa, khususnya para suami jangan lupa kalau istrinya ulang tahun ya. Awas jangan sampai lupa, atau hari anniversary sampai lupa hari anniversary. Aduh sakit
baik gitu ya, membelikan hadiah sembarangan juga jangan. Boleh cerita bunga? Boleh. Waktu lagi pacaran, saudara, saya dikasih bunga sama, waktu itu suami saya belum jadi suami ya, masih jadi pacar. Terus dia kasih bunga. Aduh, saya terharu banget, suami saya kasih bunga luar biasa. Warnanya bunganya itu kuning kecoklatan. Ya saya nggak pernah ada yang ngasih bunga soalnya. Jadi waktu itu saya sangat senang. Terus saya ke rumahnya, saudara. Di rumahnya itu gudangnya lagi terbuka. Terus saya ngelihat, kok ada bunga yang kayak dia kasih. Saya baru tahu ternyata dia ngasih bunga plastik dari gudang. Tapi udah dicuci. Iya. Tapi yang penting usaha hati ya. Betul, amin. Pas udah lama, karena saya sering cerita ini, akhirnya dia kasih bunga beneran. Nah, saudara, memang kami berdua ini yang paling lemah bahasa kasih ini. Sehingga itu membuat kami kesulitan kadang-kadang tidak memperhatikan seolah-olah. Apalagi kepada teman, sahabat yang menerima hadiah bahasa kasih utama. Tapi ada teman-teman yang punya kecanggihan memberi, termasuk anak saya. Jadi sekarang di keluarga kami, anak saya yang paling kecil adalah advisor untuk gift. Jadi kalau ada yang ulang tahun, saya tanya dia. Ya, dan dia pikirin, terus dia bilang, dia cariin di online, terus dia bilang, papa kasih ini deh. Menurut saya itu luar biasa. Bella tuh Ya. istrinya Bun Hao itu salah satu yang luar biasa ya, dia bisa bikinin kue yang sangat spesial, ada bunganya lah kuenya dan sebagainya, itu sangat meaningful gitu ya. Jadi kita jadi merasa spesial seperti itu. Berikan hadiah atau bantuan yang dibutuhkan, hal-hal yang kecil sangat berarti. Tunjukkan rasa terima kasih ketika menerima hadiah. Anak-anak tuh ya kadang-kadang cuma ngambil bunga di taman gitu, di taman bunga liar gitu, kasih mama I love you. Anak saya yang kedua pernah gitu ya. Saudara jangan bilang jangan petik-petik pohon gitu. Nanti ada pelajarannya. Ini kaget nanti dia ya. Orang dia tujuannya mau mengasihi, mau menunjukkan cinta kasihnya, kita bisa bilang thank you ya, kamu perhatian sama mama. Tapi kalau bunga dari itu lain kali jangan dipetik, ntar orangnya nyariin misalnya kayak gitu ya. Tapi harus diterima. Hadiah di saat tak terduga yang surprise, membawakan makanan kesukaan, membelikan tiket nonton kesukaan, membelikan barang yang diimpikan. Saudara nanti di dalam kelompok kecil, saudara itu ya saling mengasah ya, kasih ide-ide supaya orang yang nggak kepikiran seperti saya bisa punya ide gitu ya, bisa tertolong. Nah, kami berdua punya, karena kita lemah di situ, kita mempunyai kebiasaan kalau anak-anak ulang tahun, kami adain surprise kecil-kecilan di pagi hari. Dengan ada kue, kita nyanyi happy birthday, dan kita udah pikirin hadiah, apalagi anak yang kedua, karena dia bahasa kasih hadiah. Kita pikirin baik-baik. Kita pernah, nggak apa-apa ya tambahin ya. Waktu anak saya umur 10 tahun, saudara, saya bikinin games gitu ya. Jadi hadiahnya kita taruhnya di tempat yang lain. Jadi kita taruh di puncak dari Jakarta, heboh ya. Jadi dari Jakarta saya udah bikinin surat, saya bilang lihat petunjuk di ini, terus nanti dia ke ruang apa, terus nanti di ruang itu ada surat lagi, terus akhirnya ketemu di mobil, dari mobil itu kita mesti jalan, saya udah disiapin kopernya segala, terus nanti kita ketemu lagi, saya bilang cari surat di tukang apa, di rest area gitu ya, nanti dia ketemu lagi ada sesuatu begitu, dan terakhir akhirnya dapat di puncak di hotel yang sudah saya siapkan hadiahnya. Lalu saya bilang hidup kita itu seperti itu tuh ya, Tuhan gak kasih langsung semuanya dibukakan gitu. Lalu kemudian papanya cerita, papanya terpanggil untuk masuk seminari dan mau berhenti kerja gitu. Jadi itu sesuatu yang kita tidak tahu Tuhan mau berbuat apa. Jadi memakai momen itu ada makna spiritual yang kita bisa berikan, sehingga hadiah itu tidak hanya sekedar benda saja. Nah, kemudian waktu berkualitas, ya ini bahasa kasih saya utama ya, yaitu mementingkan pemberian perhatian yang tak bercabang. Jadi saudara-saudara, khususnya masalah handphone ya, seringkali kalau kita ngomong terus pasangan kita sambil HP gitu ya, itu nggak enak sekali ya. Atau misal kalau kita rapat kemudian ada orang yang sambil mengerjakan ini itu kita merasa nggak diperhatikan gitu ya. Itu waktu berkualitas
perhatian tidak terbagi. Keywordsnya ngobrol tidak terganggu, fokus on one time, berikan waktu khusus. Nah, hari ini Bun Hao baru melayani father and daughter bukan father and daughter, father and daughter, ayah dan anak perempuan. Jadi beberapa anak yang ada kegiatan sehingga anak-anak perempuan merasakan momen yang spesial dengan ayah mereka. Menyimak, memberikan tanggapan, hindari melupakan janji. Ya, udah janji dating terus tidak dilakukan, atau sibuk dengan hal yang lain dan tidak fokus. Bilang, ayo kita makan es krim sama papa misalnya gitu ya. Terus udah pergi ke tempat es krim. Udah es krimnya udah datang, papahnya sibuk sama telepon gitu ya. Mendingan gak usah ada ya. Itu menyebalkan gitu ya. Jadi itu dihindari. Jadi saudara, men's talk itu dating, dia pergi berdua satu-satu itu luar biasa. Jadi ciptakan momen spesial, jalan pagi, jalan sore, lakukan hal kecil bersama-sama, weekend getaway, jadi pergi berdua atau main sama anak-anak ya, main bersama seperti ini. Ya, percakapan mendalam waktu kita dating sama anak berdua ngobrol, itu bagi saya belajar banyak ya. Jadi terus terang saya bukan tipe orang begitu, tapi saya rela memaksa diri. Itu harga yang harus saya bayar ya. Nah, salah satunya sentuhan fisik, saudara. Ini bahasa kasih saya juga yang paling utama juga, dalam arti bukan verbal, tapi gunakan bahasa tubuh dengan sentuhan, ya, dengan duduk bersama. Tapi saya kalau dia duduk bersama, dia dekat, tapi dia sambil ngerajut. Bagi saya itu agak sedikit terganggu. Jadi saya sering bilang, mana, sudahlah ngajutin nantilah kalau nggak ada saya, ya. Nah, jadi bersentuhan, hindari, bahkan kalau dia menjauh, dia tidur di lain ruangan, itu sangat gak enak bagi yang punya sentuhan fisik sebagai salah satu, sangat menyakitkan. Jadi salah satunya anak saya misalkan kita biasa memeluk begini ya, terus saya biasa ngomong berdua, terus saya biasa tepuk dini. Ini waktu dia mau pergi saya ngobrol sama dia, saya ngomong dan saya memberi encouragement tapi sambil sentuhan fisik untuk dia. Atau yang Dodi lakukan misalkan kalau father and daughter kita atau acara-acara khusus Unique kita ajak mereka untuk dance bersama. Jadi ini salah satu sentuhan fisik dengan mengajar. Saya waktu dia dance father and daughter, saya cuma bilang begini, waktu saya pernah bawain, saya bilang anak-anak perempuan, anak-anak remaja wanita, kenapa hari ini dance sama papa? Supaya kamu tahu seorang gentleman, seorang yang mencintai kamu, cara pegangnya berbeda, cara berpegangan tangan, cara menunjukkan kasih sayang dengan hormat dan dengan rasa apresiasi. Demikian juga anak dengan ibunya. Ya, jadi memberai rambut, dia bisa belajar apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Apakah sentuhan fisik atau malahan ribut fisik yang terjadi. Nah, itu jadi, sangat bahaya. Jikalau anak saudara punya bahasa kasih sentuhan fisik yang besar, paling tinggi, kemudian saudara pukul dia, menyakiti dia secara fisik, nah itu lebih menyakitkan lagi. Ya, jadi hal yang harus diingat, saudara tidak menjadikan bahasa kasih sebagai senjata. Artinya karena udah mengerti nih ya, terus saudara bilang nih, saya tuh bahasa kasihnya hadiah, kamu nggak kasih saya hadiah sih? Nggak begitu ya, saudara ya, bukan begitu. Kemudian saudara terus bilang, misalnya lihat ya pasangan yang lain, aduh romantis banget, kok suami saya nggak begitu, gitu ya. Jangan sampai baper begitu ya, saudara ya. Jangan sampai kita menuntut pasangan, kamu harus jadi ayah yang begini, kamu harus jadi ibu yang begitu. Semua ini adalah proses dan masing-masing perlu belajar untuk berbicara dengan bahasa kasih pasangan, membandingkan komplain dan tidak memberikan efek positif, malah efek negatif lebih banyak. Jangan seperti itu. Tetapi yang kita mau adalah kita bertumbuh di dalam kasih. Dan saudara mesti ingat, true love is self-giving. Itu bukannya self-seeking. Dalam arti cinta yang sejati itu adalah memberi diri, mengorbankan diri seperti Kristus, bukan mencari kasih yang lebih besar untuk dirinya. Nah, saudara, nanti di dalam kelompok kecil saya sangat mendorong saudara-saudara jangan hanya ikut plenonya saja, tetapi saudara perlu sangat penting saudara join di dalam kelompok kecil. Usahakan saudara, saya tahu waktu mencari waktu itu susah, tetapi saudara perjuangkan, saudara invest the brief moment for the longer future ya. Dalam kelompok ini saudara sharingkan apa yang membuat Anda merasa dikasihi, apa yang membuat Anda merasa tidak dikasihi, apa yang Anda harapkan pasangan Anda lakukan untuk dapat komunikasi. Nah,
Jadi dalam hal ini saudara, kita tidak perlu menambah waktu sebenarnya buat anak-anak kita, untuk pasangan kita, tapi coba memakai waktu-waktu yang ada ya, seperti dalam Ulangan 6, waktu berbaring, waktu duduk, waktu jalan, waktu berdiri, kita ubah itu ya supaya lebih ada meaningnya, ada makna dari apa yang kita lakukan bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Saudara, tadi Anne mengingatkan kelompok kecil. Ini kelompok saya, saudara ya. Saya bimbing kelompok kecil itu mungkin udah dari saya remaja, 10 kelompok ada kali ya. Jadi ini tahun 2010 ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu, ini kelompok saya. Jadi saya pegang beberapa kelompok, dan ini salah satu kelompok. Dan waktu saya punya kelompok kecil, kelompok parenting, kelompok pasutri ini dengan anak-anaknya, ternyata itu menjadi salah satu yang berbeda sekali dengerin kami berdua ceramah. Beda. Ya kenapa? Karena dari kelompok kecil ini sudah bisa belajar, anak-anak bisa belajar bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari pembina guru, tapi dia bisa belajar dari orang dewasa lain, dari sahabat keluarga, dari papa-papa yang lain, dari mama yang lain, dan dari teman-temannya yang seiman. Nah, itu kelompok kecil. Saudara perlu mengetahui bahwa yang berpengaruh paling besar di dalam pertumbuhan iman anak-anak adalah orang tua. Dan semakin besar anak-anak, yang paling berpengaruh itu adalah teman. Ya. Nah, pembina dan guru mempunyai peran yang mungkin tidak terlalu banyak ya untuk anak-anak, akan tetapi bisa menjadi peran yang banyak kalau pembina dan guru bisa bersama-sama dengan orang tua, bergabung dan saling kolaborasi. Dan secara khusus kelompok keluarga, orang dewasa lain sebagai sahabat keluarga itu bisa menolong. Karena apa saudara? Sahabatnya anak menjadi sahabat keluarga, sahabatnya keluarga menjadi sahabat anak-anak, sehingga kita bisa memaksimalkan pengaruh yang positif buat anak-anak. Dan yang terpenting adalah supaya benar-benar ya di dalam rumah kita sudah menjalankan budaya, bukannya budaya keluarga saya, keluarga kamu, tapi budaya murid Kristus, yaitu we culture. Ya, bukan me culture, tapi we culture. Dalam Filipi 2 ayat 4, sebelum bicara tentang suami istri dan orang lain, tapi bicara janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan nanti di bahan-bahan berikutnya kita akan lebih banyak lagi belajar bagaimana melatih anak-anak untuk supaya Filipi 2 ayat 4 ini bisa dihidupi oleh anak-anak. Itu yang hari ini kita akan bahas, saudara, di dalam kelompok kecil. Jadi kita akan masuk di dalam doa untuk menutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya pasangan untuk belajar saling mengasihi. Kami berdoa biarlah kiranya pasangan-pasangan yang ini hadir dan juga orang tua tunggal yang pada hari ini juga hadir bisa belajar mengasihi. Kami mohon supaya Tuhan membimbing kami sebagai orang tua sehingga kami bisa memperlihatkan kasih, bahasa kasih yang bisa dimengerti anak-anak kami, dan anak-anak kami boleh mempunyai hati yang dibentuk oleh Tuhan. Dan kami tidak mau menunggu besok, tahun depan, tetapi kami akan memulai hari ini. Tuhan memberkati kelompok-kelompok kecil yang akan bertemu hari ini ataupun hari-hari yang lain, supaya setiap gereja boleh diurapi oleh Roh Kudus Tuhan, khususnya para fasilitator untuk menggerakkan banyak anak-anak Tuhan mau ikut berkumpul. Berilah kami sukacita ya Tuhan, dan biarlah kami terus memberikan kepada anak-anak kami kesan bahwa mengasihi dan menerima kasih Tuhan adalah sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan. Di dalam bahan ini hamba memohon supaya setiap suami boleh belajar bagaimana mengasihi istri, mengasihi anak-anak dengan bahasa kasih mereka. Dan para istri juga belajar menghormati, mengasihi suami, dan mengalatih anak-anak juga mengasihi ayah mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Christian dan Bu Anne yang sudah menyampaikan materi. Bapak Ibu, demikian pembinaan kompak hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting ini untuk melanjutkan diskusi dengan kelompok masing-masing. Sampai ketemu di pembinaan selanjutnya pada tanggal 10 April 2021. Terima kasih. Tuhan memberkati.